jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita dalam ibadah kunjungan rumah tangga mengunjungi keluarga Talaru Palong saat ini ada ucapan syukur di hari ulang tahun ke-55 yang terkasih Bapak Nasir Talaru, Sarjana Hukum. Ibadah ini jadi dalam nama Tuhan Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Amin. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Silakan duduk ya. Iya. Baik. Mari kita bersama akan masuk dalam layanan firman Tuhan. Bukalah Alkitab kita saat ini dalam suasana syukur keluarga hambanya di sini. Saya ajak kita membuka kitab Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 dibaca ayat 1 sampai pada ayat yang ke-12. Terlebih dahulu saya ajak mari berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih, Tuhan baik, sangat baik. Dalam suasana sukacita bahagia yang dirasakan oleh keluarga Talaru Palong di tempat ini di hari ulang tahun yang ke-55 Bapak Nasir Talaru, Sarjana Hukum. Kami percaya kami semua boleh Tuhan hentar
Tuhan boleh tibakan kami di sini di rumah keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu pula lah kami bersama mau mengisi bejana hidup kami dengan firman Tuhan. Tolonglah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus supaya firman Tuhan tidak kami hanya baca dan dengar saja, melainkan kami membaca, kami mendengar, dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari saya mengundang Bapak terkasih yang berhari ulang tahun untuk datang di depan membacakan Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12, Pak. Ya. Satu sukacita kebahagiaan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Khotbah di bukit ucapan bahagia. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Terima kasih Bapak terkasih di dalam keberadaan kehidupan rumah tangga, Bapak Nasir Talaru Sarjana Hukum. Tuhan memberkati firman-Nya ketika dalam keberadaan kehidupan kita mau melakukan firman Tuhan ini, disebut kita sebagai orang berbahagia. Karena itu mari kita nyanyikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluk pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan terang pada jalanku. Keluarga yang bersyukur, bersukacita, dan saya mau katakan keluarga berbahagia. Ya. Kalau tadi Bapak sudah membaca dalam Injil Matius pasal 5, itu berkata-kata tentang khotbah yang
dikumandangkan oleh Tuhan Yesus ketika ia menyampaikan khotbah di atas bukit. Nah, kalau Bapak pergi di mana di Palolo, pasti Bapak punya tempat di bukit, ada bisa dibayangkan, oh seperti ini Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit dan orang-orang mendengar, ya. Di kebun sana ada bukitnya, Pak, ya? Nggak ada, Pak. Iya. Hanya di jalan aja. Iya. Kemudian kalau di mana lagi itu Bapak punya kebun di Manggalapi. 8 tahun ini. So 8 tahun, ya. Pasti so. Ya, bagaimana itu keadaannya, ya? Dapat dipastikan. Tapi Bapak sendiri bisa memastikan, ya. Nah, tapi yang pasti hidup kita ini seperti saya katakan tadi, syukuri apa yang ada. Karena bahagia itu sederhana saja ketika kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan, kasih Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini di ulang tahun yang ke-55 Bapak Nasir Talaru Sarjana Hukum, saya pilihkan perikop ini. Kita memahami di sini ucapan bahagia. Ya. Ada berapa ucapan bahagia di situ? Bapak Ibu Saudara bisa melihat, adik-adik? Ada 10, ya, 10 ucapan bahagia. Nah, 10 ucapan bahagia itu paling tidak sudah mulai terpatri di pikiran kita, di hati sanubari kita. Ketika firman Tuhan ini menyatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Artinya manusia ya secara material dan juga secara spiritual tidak layak di hadapan Allah. Jadi tidak bisa kita mau menyombongkan diri atau arogansi. Kita memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat khotbahnya di bukit ini. Ketika dalam pengecualian yang ada kita mau hanya berharap kepada anugerah Allah, itu berharap pada anugerah Allah, segala kebaikan, kebenaran, dan juga keselamatan itu hanya kita peroleh melalui anugerah Allah. Kalau kita bekerja ya pasti kerja keras akan menghasilkan, betul Pak? Ya, Ibu, Bapak, anak-anak, ya. Kalau kita belajar keras akan berhasil. Tapi kalau kita cuma berharap nyontek, mana mau ada hasil? Apalagi pengawasnya, luar biasa, baru keras sedikit, itu sana. Nah, memang pemahaman yang dinyatakan di sini berbahagia dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman. Apabila dalam kehidupan kita tergantung kepada anugerah Allah. Kalau dalam soal kerja ya, kerja itulah berkat. Ingat itu. Tidak ada kita cuma menanti di rumah lalu datang doi, nyanda. Jadi harus kerja adalah berkat. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, ya, mereka akan dihibur. Nah, ini pasti sudah dipahami dengan jelas, ya. Terlebih lagi ketika manusia dalam kehidupan ini tidak mungkin membebaskan diri dari maut, ya. Siapa di sini yang bisa membebaskan diri dari maut? Kalau maut sudah bilang sampai di sini, nganape keberadaan, terima, ya. Walaupun kita meleleh air mata, menangis ada berapa loyang air mata, tapi tidak mampu untuk mengatakan hidup jauh ulang, nyata.
Nah, karena itu dalam duka cita pasti akan dihibur. Sehingga 6, berbahagialah orang yang haus lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah ini, lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana kalau kita merasa lapar? Pasti kalau laparnya terasa sekali kalau memang lapar kuat ya. Seperti saya bilang di Kom Ibu itu, kalau so lapar apa itu dia, biar masakannya enak jadi enak sekali. Tapi kalau nyak lapar seperti saya katakan itu lapar yang so memang lapar kuat sekali, ya ternyata biasanya ya rasanya agak lain gitu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dalam kehidupan kita lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini karena kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Tanpa kebenaran kita tidak bisa merdeka. Betul, Bapak, kalau yang bekerja sebagai lawyer di bidang hukum, saya kira itu wajib hukumnya itu. Walaupun terkadang A jadi B, B jadi A ya. Tapi tidak selamanya begitu, ya, tidak selamanya, tidak semua seperti itu, ya. Selanjutnya, berbahagia orang dalam keberadaan hidupnya ini, ia senantiasa memiliki murah hati. Nah ini, ada orang yang memang punya kemurahan hati. Dia murah hati, dia bisa memberi kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Tapi ada orang yang memang pelit, biar orang dia tekeng pomo. Nah itu, makanya orang yang murah hati disebut berbahagia ketika dalam kehidupan ini menunjukkan bagaimana dia sebagai manusia rasa tergugah, rasa tergerak, ya, untuk boleh memberi tolongan atau pertolongan bagi orang lain. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, memang kalau dikatakan suci hati, memang kalau saya mau katakan di sini dalam keberadaan kehidupan tidak ada orang yang suci ya. Nah, tapi kaitan dengan ini Tuhan Yesus berkhotbah ketika dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya memiliki mata rohani untuk melihat hal-hal yang rohani, hati yang kacau dengan beban pikiran manusiawi pasti tidak dapat melihat hal-hal rohani, kecuali ketika kita melihat pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus, kita akan bisa memahami, karena Allah itu adalah Roh. Selalu saya katakan, maka di dalam hati kita sebagai orang percaya, kita akan melihat kuasa dan kasih Allah itu nyata itu. Apabila dalam hidup ini kita memang memahami bagaimana dalam hidup ini kita memiliki hati yang suci. Kemudian berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai, apa artinya? Artinya kita terus berjuang, berusaha membaharui relasi, ya, hubungan kita dengan ya sesama manusia. Dalam hal ini ya istri bagaimana membuat relasi yang hubungan yang intim dengan suami. Demikian juga sebaliknya suami, ya, itu antara lain ya. Dalam kaitan dengan ini, dalam kehidupan kita dengan Allah, hubungan yang intim kita dengan Allah itu wajib hukumnya, supaya kita dikatakan berbahagia. Terkait dengan itu pula lah bagian yang terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jadi
walaupun banyak tantangan kita, walaupun banyak pergumulan kita, ya tak? Rumah tangga kita banyak sekali pergumulannya. Jangan nanti dikira kalau masuk rumah tangga Kristen aman-aman, Jo. Nah, banyak tantangan kita, banyak pergumulan. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan tadi, mari kita upayakan relasi kita semakin intim dalam kehidupan suami istri, betul? Ayah, ibu, anak-anak dengan orang tuanya. Sehingga dalam kehidupan ini, dengan relasi yang intim dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, maka relasi yang intim dengan Allah pasti akan terrealisasi dalam kehidupan ini. Di saat kita bersama dengan keluarga, terkasih di sini keluarga Talaru Palong, mengucap syukur di ulang tahun yang ke-55 ini. Marilah kita senantiasa menerima dengan segala sukacita apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Ya, bukan cuma keluarga Talaru Palong saja, tapi kita yang ada di jemaat Tuhan di sini. Ada berapa kakak di sini? Kita kolom 1. 36 kakak yang ada ini bersatu hati. Bagaimana kita menunjukkan sikap kita, perilaku kita yang pasti perilaku yang benar di hadapan Allah. Dengan demikian dalam kehidupan kita, kebahagiaan surgawi akan menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita masih ada di dunia ini. Bukan nanti di surga baru kita rasakan itu, ya. Tapi masih ada di dunia, kita sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kehidupan dalam kerajaan surga. Bukan sebaliknya, belum di neraka, so seperti di neraka rasanya. Jangan seperti itu, ya. Tapi marilah kita sekalian yang ada dalam suasana syukur sukacita pada saat ini, kita selalu menyatakan betapa besar anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup ini, terutama nafas kehidupan, ya. Kalau Tuhan berikan kita nafas kehidupan, kesehatan, ya walaupun mungkin ada asam urat sedikit, ya yang sedikit-sedikit itu ya tinggal pola makan, pola hidup sehat. Dengan demikian kesukacitaan, kebahagiaan akan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga di sini, keluarga Talaru Palong, bahkan 36 kakak dalam keberadaan kehidupan kita, khususnya yang ada di kolom 1, atau siapapun yang mendengar pemberitaan firman Tuhan saya melalui YouTube ini akan menikmati bagaimana suasana bahagia, tidak hanya dengan ucapan saja, tetapi itu dirasakan. Rasakan itu dalam kehidupan setiap hari. Happy birthday buat yang terkasih Bapak Nasir Talaru, sarjana hukum. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya damai, bahagia semata-mata. Amin. Terpujilah namanya. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup